segenap hatiku memuji nama-Mu. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu. Kau ampuni semua kesalahanku, menembuskan segala sakitku. Kau tebus hidupku dari lubang kubur. Kau matahi aku dengan kasih setiamu. Rahmat-Mu selalu bagiku. Jiwaku memuji-Mu Yahweh, segenap hatiku memuji nama-Mu. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu. Kau ampuni semua kesalahanku, menyembuhkan segala sakitku. Kau tebus hidupku dari lubang kubur. Kau matahi aku dengan kasih setiamu, dan rahmat-Mu selalu bagiku. Kau mahkotai aku dengan kasih setiamu, dan rahmat-Mu selalu bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau yang telah mengangkat hidup kami, dan bersama Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim kami, duduk di sebelah kanan Bapa, sambil kami menantikan pengangkatan kami sebagai anak-anak yang telah Engkau jamin dengan roh-Mu yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Bapa, Engkau akan datang menjemput kami, memuliakan kami, menjadikan tubuh kami sama seperti tubuh-Mu. Terima kasih untuk semua persembahan pujian, untuk semua hati yang tulus mengasihi Engkau. Hari demi hari kami boleh semakin merasakan urapan kasih-Mu dalam hidup kami, nyata di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami menikmati berkat-berkat yang Kau siapkan bagi kami melalui setiap kebenaran yang Engkau singkapkan bagi kami. Urapi kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Berhenti beneventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Pagi hari ini saudara ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang baru ya. Katakan saja para subscriber channel Hermon Hill ya. Jadi mereka butuh untuk segera dijawab. Jadi pagi ini saya yakin bahwa pertanyaan ini juga pertanyaan-pertanyaan bagi banyak kita ya, termasuk jemaat Bukit Hermon. Jadi meskipun bukan saudara yang tanya, saudara perhatikan baik-baik ya. Shalom, damai di hati. Saya ingin bertanya, apakah orang yang sudah terkontaminasi dengan gen Nephilim bisa kembali menjadi identitas anak Elohim? Jika bisa,
bagaimana caranya. Saudara, katakan saja Ham itu memiliki gen Nefilim. Apakah keturunan Ham tidak bisa diselamatkan? Keturunan Ham itu Mesir, Kanaan. Mesir itu gereja mula-mula, itu di Mesir itu hampir 90 Kristen, gereja mula-mula. Ya. Dan bahkan firman katakan, Yahweh berkata bahwa di akhir zaman ada 3 bangsa yang akan diselamatkan Yahweh. Israel, Asyur, dan Mesir. Dan Mesir itu dipanggil Yahweh sebagai anakku. Nah, jadi di dunia ini apapun, gen apapun yang dimiliki oleh manusia, maka darah Yeshua Mashiach itu bisa mengubah semuanya. Jika dia menciptakan kita dari nol menjadi manusia, maka serusak apapun kita, dia tetap bisa memulihkan kita, ya. Bagaimana caranya? Caranya percaya kepada Yeshua Mashiach dan benar-benar hidup seperti Yeshua Mashiach hidup. Menghidupi Yeshua dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudusnya. Ya, caranya seperti itu. Pertanyaan kedua, perintah di firman, keluarlah dari Babel. Lalu kita akan kemana jika sudah keluar dari Babel? Saya sudah terangkan Babel adalah dunia ini. Keluar dari Babel berarti ke bulan atau ke Mars kan? Ya enggak mungkin. Ya, jadi yang perlu itu adalah sistemnya, ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada suatu sistem yang bekerja. Misalkan begini, sistem paling gampang ini ya, sistem pekerjaan misalnya. Orang bekerja itu kan harus melalui suatu sistem, yaitu ada tatap muka, wawancara, interview itu bahasa Inggrisnya, wawancara, interview. Tapi sebelumnya saudara di interview, saudara kan sudah ada syarat-syarat, ijazah dan sebagainya, KTP kan gitu. Ya itu namanya sistem. Nanti ada bagian khusus, bagian personalia yang akan merekrut. Wah, kalau ini dianggap, ini bagus, ini kredibel, wah ini diambil. Saudara, apakah sistem seperti itu 100% mutlak menentukan bahwa seseorang itu bisa bekerja dengan baik? Tidak kan? Apalagi dilihat ijazahnya. Wah, nilainya bagus, padahal ijazah ini banyak yang palsu kan? Ya toh? Sekarang aja di Indonesia kan ramai ijazah palsu ini. Presiden lagi. Payah ini. Nah, jadi saudara, sistemnya adalah kalau seseorang punya ijazah, nilainya bagus, lalu waktu diwawancara jawabnya itu bagus, wah ini pasti jadi pegawai yang bagus. Itu namanya sistem. Padahal kalau mau dipikir-pikir, orang bekerja itu enggak harus seperti itu. Bekerja itu meskipun dia punya ijazah bagus, tapi ijazahnya dalam bidang apa? Mau jadi sales, ijazahnya bagus. Ijazahnya jadi sales ini saudara punya ijazah sarjana hukum. Loh, sales di Manado itu hampir semuanya itu kalau yang jual mobil itu, kalau kasih kartu nama itu selalu saya lihat SH. Kok jaga SH jadi sales gitu. Apa hubungannya sarjana hukum dengan jadi salesman gitu? Kan enggak ada toh? Loh, enggak ada toh? Enggak ada. Harusnya jadi sales itu sekolah ekonomi kan gitu ya. Sekolah tentang pemasaran dan sebagainya. Nah, jadi sistem itu menurut saya itu amburadul. Hanya berdasarkan nilai. Nah, padahal nilainya itu fak yang diambil itu bahkan tidak sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan.
Tapi hanya karena nilainya bagus dianggap dia itu mumpuni. Padahal kalau mau dipikir-pikir, ya meskipun bahkan orang tidak punya ijazah. Saudara, di Indonesia, di dunia ini banyak orang bahkan SD aja kagak lulus. Tapi jadi orang terkaya di Indonesia, betul nggak? Loh iya. Keahliannya untuk mencari peluang, untuk melihat kesempatan, untuk memanajeri banyak orang. Dia padahal nggak sekolah. Tapi itu dari alaminya, dari naturalnya, dia bisa. Nah, jadi sistem itu, saudara, ketika dibentuk seperti itu, semua orang mau nggak mau ikut. Ya ini yang berbahaya. Kalau sistemnya itu tidak berbahaya nggak apa-apa, meskipun agak amburadul. Tapi kalau sistemnya itu berbahaya, sistemnya itu mengancam keselamatan kita. Nah, apa kita ikut terus? Tidak kan? Nah, jadi Babel itu seperti itu. Jadi kita harus selalu waspada sistem yang ada di dunia ini apa. Jadi kalau saya misalkan punya perusahaan, saya mau merekrut pegawai, saya nggak perlu lihat ijazahnya, nggak perlu. Saya kasih aja soal. Kamu bagian apa sekarang? Kamu bagian jaga gudang misalkan. Loh, jaga gudang kan enggak ada fak jaga gudang toh. Loh, betul enggak? Enggak ada fak jaga gudang. Loh, saya bisa memberikan persoalan kepada dia, soal-soal, pertanyaan kalau gudang begini bagaimana cara nanganinya. Kalau dia enggak bisa jawab, ya enggak lulus. Saya bisa membuat aturan-aturan sendiri yang menurut saya itu sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan. Nah, itu gampangnya contohnya seperti itu ya. Jadi saya menghargai seseorang bukan dari ijazahnya. Saya menghargai seseorang bukan dari sekolahnya tinggi atau tidak. Tapi kalau dunia ini kan menghargai orang dari itu kan, titelnya di belakang banyak. Coba kalau pendeta itu, ada pendeta itu doktor, insinyur, saudara, STH, MTH, MDiv, saudara. Wah, enggak tahu itu sekolahnya di mana, saudara. Itu kalau sudah gitu, khotbahnya itu didengar, padahal enggak ada isinya. Sedang nanti kalau sekedar cuma PS Elisa Susanto Utomo, sopo iki kan gitu, saudara. Itulah dunia. Kalau saudara membaca semua kitab-kitab suci ini, para nabi, itu nabi-nabi itu kebanyakan orang yang tidak terpelajar. Para rasul itu orang-orang enggak terpelajar, cuma nelayan, buta huruf. Tapi kenapa yang mereka katakan didengar sama semua manusia? Nah, jadi sistem Babel itu menghargai seseorang dengan cara-cara sistem mereka sendiri. Ya, mereka punya ukuran-ukuran tersendiri, takaran tersendiri, bukan takaran yang dari Elohim ya. Seringkali tidak adil seperti itu. Itu gampangnya seperti itu. Nanti kalau saya terangkan sistemnya banyak sekali. Sistem BPJS itu sistem Babel. Oh ya, gampang, saya ngomong lagi. Sistem BPJS itu sistem Babel. Itu sebabnya saya tidak ikut BPJS. Kenapa? Dulu sebelum ada BPJS, orang itu kalau sakit kan bayar sendiri toh. Ya. Karena orang itu bayar sendiri, orang lebih cenderung memperhatikan, menjaga kesehatannya. Tapi setelah ada sistem BPJS, mereka bilang, wah kalau BPJS ini kalau tidak digunakan rugi kita. Jadi kita harus sakit paling enggak ya 6 bulan sekali lah. Ini saudara saya ngomong ini apa? Sarkasme ya. Jadi ya tentu saja tidak ada orang yang sedang sakit, betul enggak? Tapi seolah-olah itu mereka digiring ke perasaan yang seperti itu. Rugi aku. Sudah bayar BPJS iuran tiap bulan. Nek gak sakit rugi aku. Lebih baik sakit. Ya itu enggak mungkin diucapkan oleh mereka. Tapi perilaku masyarakat seperti itu, sembarangan, tidak takut apapun. Toh kalau sakit dihandle pemerintah, dibayari. Toh itu uang saya, iuran saya bayar tiap bulan.
Jadi akhirnya orang itu saudara mengandalkan BPJS. Kalau sakit bukan mengandalkan Elohim. Itu sistem apa? Ya itu sistem Babel, saudara. Jadi sistem Babel adalah semua sistem yang menjauhkan kita dari Elohim. Itu gampangnya seperti itu. Saudara tahu, pensiun itu sistem Babel. Karena dengan pensiun, orang itu, ini bukan hanya pegawai negeri ya, pendeta juga. Pendeta-pendeta Protestan itu ada pensiunnya. Kalau pendeta seperti saya, ya tidak ada pensiunnya saudara. Siapa sih ngapain kayak pensiun? Kalau pendeta Protestan itu semua ada pensiunnya. Romo-romo Katolik kalau nggak salah juga ada. Jadi mereka gampang. Kalau sudah tidak jadi pendeta, tidak khotbah, masa tuaku ada jaminan, tiap bulan dikasih ada pensiun. PNS juga gitu, gampang. Mereka pada akhirnya tidak beriman, tidak berharap kepada Yahweh. Apakah diberi pensiun itu salah? Tidak. Selama saudara terima pensiun tapi tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Yahweh dan tidak mengandalkan manusia. Loh, pensiun itu kan dari manusia, tidak mengandalkan itu. Ya. Jadi banyak sekali sistem di dunia ini, saudara. Termasuk obat. Obat itu sistem Babel juga. Yang menemukan obat-obatan itu Babel, roh Babel. Karena apapun yang mereka lakukan itu pasti berhasil. Saya kan sudah ngomong minggu lalu bahwa kita ini memang diizinkan tinggal di Babel. Sampai nanti waktunya dia berkata keluar kamu dari Babel. Tapi sekarang ini saudara nggak bisa keluar dari Babel. Karena kalau saudara keluar, saudara tersingkir. Tidak bisa saudara. Mau tidak mau ikut. Itu persis dengan ilalang dan gandum yang ditaburkan di tanah yang sama. Akarnya saling berbelitan. Nggak bisa dicabut salah satunya, hancur semua. Yang Babel nggak bisa disingkirkan, yang gandum juga nggak bisa disingkirkan. Menunggu musim tuai. Ya. Yahweh berkata kepada Noah ketika keluar dari Batra. Ini tanda pelangi, tanda perjanjianku dengan manusia. Aku tidak akan menghukum mereka dengan air bah lagi. Dan bumi akan terus, musim menabur dan menuai akan terus berlangsung. Saudara, itu saya maknai musim menabur. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Seorang penabur yang menaburkan benih gandum di pagi hari. Di malam hari si Satan menabur benih yang jahat. Jadi selama matahari bulan tetap seperti ini, musim tetap berlalu seperti ini, maka setiap taburan yang baik, si jahat ada di sana juga menabur yang jahat. Ya, ini gandum dan ilalang. Dan keduanya nggak bisa dipisahkan sebelum musim tuai tiba. Ya, jadi yang gandum juga nggak bisa diambil keluar dari belitan akar ilalang, si ilalang juga nggak bisa. Itu sebabnya Yesus berkata, ilalangnya jangan dicabut, nanti gandumnya ikut rusak, kan gitu. Ya, jadi itu adalah suatu sinergisme, jadi suatu kerjasama. Suatu kerjasama, seperti misalkan Mamon. Mamon itu ya rohnya Babel, karena Mamon ini adalah dewa kekayaan yang disembah oleh ya orang-orang yang berseberangan dengan Elohim. Tetapi Yesus berkata, gunakanlah Mamon yang tidak jujur untuk menjalin persahabatan dengan siapapun yang pantas untuk kita jadikan sahabat. Kan begitu toh? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur, gitu kan? Lah itu saudara. Jadi kita ini nggak bisa keluar dari Babel sekarang ini. Tapi sistem Babel harus kita, istilahnya itu kita akali. Jangan itu membuat kita ini hanyut dalam sistem itu. Tetapi tetap kita jalani sistem itu dengan hati yang mengasihi Yahweh,
hati yang mengasihi sesama, tidak pandang bulu, dan tidak saudara mengikuti nilai-nilai yang mereka berikan. Misalkan di sini ada anak-anak homeschooling, ya, ada anak-anak homeschooling, dan saya sempat beberapa bulan ngajar homeschooling, ya, tapi kelas yang paling tinggi, ya, anak-anak SMA itu. Saudara, tentu ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang sangat tidak cerdas. Loh, ya ada toh. Ini kalau ditanya, ini beda-beda semua jawabnya. Ada yang tidak bisa jawab, ada yang jawabnya salah, ada yang bisa benar. Tapi di antara semua yang tidak cerdas, yang sedengan, yang cerdas, saya sama-sama, kasih saya kepada mereka sama. Saya tidak akan menghina yang tidak cerdas. Saya tidak akan benci, saya tidak akan istilahnya itu memperlakukan dia, karena tidak cerdas, gak usah lah diperhatiin, menghina dalam hati saya, tidak saudara. Nah, itu yang saya maksud, jangan ikut sistem Babel. Kalau sistem Babel, orang bodoh itu saudara ditertawakan, orang bodoh dihina, orang miskin diinjak-injak, betul nggak? Sistem Babel seperti itu. Orang kaya dihormati. Coba kalau saudara nggak percaya, saudara pergi ke hotel bintang 7. Ada tuh hotel bintang 7? Ada saudara. Miliknya itu loh, jamu bintang 7 itu. Dia punya hotel bintang 7. Saudara ke sana naik sepeda motor, Honda Beat. Sampai di muka ada satpamnya. Pasti saudara ditanya, mau ngirim barang ya Pak? Kurir Anda? Nah, saudara. Mau cari siapa? Ada keperluan apa? Pasti ditanya, ada keperluan apa? Coba saudara naik Alphard, gak ditakoi keperluannya apa, dibuka no lawange, dibuka no pintunya, silakan Pak. Gak ditanyai ada keperluan apa. Loh sapa rodek ngobom? Loh iya toh saudara. Inilah dunia. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Menilai seseorang dari bajunya, menilai seseorang dari perhiasannya, menilai seseorang dari penampilan fisik luarnya, menilai seseorang dari mobilnya, menilai seseorang dari rumahnya. Loh saudara, itu sistem Babel. Nah itu ya, jadi panjang nanti kalau terangkan, ya pokoknya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ini orang lain. Sesuai kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17, tanpa tanda binatang tersebut tidak bisa melakukan jual beli termasuk administrasi dan lain-lain. Menurut Pak Elisa, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kalau enggak bisa, ya enggak bisa. Loh kalau enggak bisa mau apa? Ya enggak mau, enggak ngapa-ngapain. Kalau enggak bisa jual beli, ya enggak usah jual beli. Nah, betul enggak? Loh betul nggak? Kalau enggak bisa jual beli, ya enggak bisa jual beli. Kalau enggak bisa administrasi di kantor-kantor, misalkan kita kerja sebagai tenaga administrasi, enggak mau dikasih tanda binatang itu 666, enggak boleh kerja. Ya turu ae nang omah. Enggak boleh ya sudah. Terus maksudnya apa? Loh lah gitu enggak bisa jual beli, enggak bisa beli makanan. Orang Israel 40 tahun jual beli makanan enggak? Menabur? Menuai? 40 tahun dikirim roti dari Samayim, roti malaikat. Andai kata, ini yang tanya ini kan orang di Indonesia ini ya. Andai kata di Indonesia berlaku seperti itu, loh, saudara nggak usah takut. Wong saya waktu masih remaja aja enggak ada makanan sama sekali. Papi mami pergi ke gereja, enggak tahu pelayanan atau apa. Kita cuma nyanyi-nyanyi, belum makan semua. Tiba-tiba ada beras 1 karung. Tiba-tiba ada pisang 1 tandan di depan pintu. Dicari orangnya, enggak ada. Cuma ketukan tok tok tok, dibuka. Loh, ada pisang 1 tandan. Orangnya enggak ada. Siapa yang bawa pisang 1 tandan? Siapa yang bawa beras 1 karung? Itu sebabnya saudara, tidak perlu takut. Yahweh itu Bapa kita tahu memelihara anak-anaknya. Enggak usah bingung, enggak bisa jual beli, ya sudah.
Kalau memang Elohim menghendaki kita tetap hidup, ya dia pasti akan memberi kita makan. Ya, karena salah satu syarat untuk hidup harus makan. Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan firman. Jadi roti juga perlu. Maksud saya roti di sini bukan bretok atau mako atau roti boy dan roti o. Bukan, maksudnya gandum, saudara. Ya, nanti saya ngomong roti itu loh itu apa Elisa ngomong roti, kita beli roti rame-rame. Bukan, saudara ya. Lalu yang kedua, apakah orang yang sudah menerima jamu atau jus? Ada yang bilang cairan Lucifer. Saudara ngerti maksudnya ya? Toyota itu loh. Apakah DNA-nya sudah berubah dan bukan DNA Yahweh lagi? Apakah masih bisa menerima keselamatan? Apalagi sudah bercampur dengan benih Nepilim. Ya saudara, saya kalau ngomong soal Nepilim ini jangan lalu saudara paranoid ya. Nanti ngelihat saudara seiman, oh Nepilim ini. Semua orang yang jatuh itu sebetulnya sudah mewarisi gen Nepilim. Hawa itu mewarisi gen Nepilim karena dia sudah jatuh. Karena Nepilim itu dari kata nafal, artinya yang jatuh atau yang menjatuhkan. Jadi menjatuhkan dirinya dengan sengaja karena melanggar hukum Elohim. Manusia pertama yang disebut Nepilim itu sebetulnya Hawa, saudara. Karena dia sudah jatuh. Tergoda, ya, tergoda oleh, ya katakan aja, malaikat-malaikat jahat yang sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Itu sudah ada mereka. Jadi dalam kitab Kejadian, kalau saudara membaca, pada mulanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Bumi gelap gulita, itu tohu, tohu. Keadaan kacau balau, saking kacau balonya sampai kekacaunya itu punya bentuk, saudara. Gelap gulita, saking gelapnya itu kayak padatan. Itu saya pernah khotbahkan kira-kira tahun 2010 ya. Kalau enggak salah lupa ya saya. Ya, enggak salah ingat. Jadi, loh masa Yahweh itu menciptakan sesuatu tuh yang porak-poranda? Enggak mungkin. Ketika Yahweh menciptakan manusia, ya sempurna. Ketika Yahweh menciptakan burung, ya sempurna. Tumbuhan, ya sempurna. Kenapa menciptakan langit dan bumi? Lah kok kacau balau? Nah, sebetulnya kacau balau di situ itu karena apa? Jadi itu ada suatu tenggang ketika dia menciptakan langit dan bumi itu sempurna. Tapi jadi kacau karena sepertiga malaikat itu dijatuhkan ke bumi ini. Sehingga bumi ini kacau balau nggak karu-karuan. Nah, mereka ini akhirnya tinggal di bumi ini, saudara. Ya saya enggak tahu apakah di Mars, di bulan itu ya ada mereka. Yang jelas itu di bumi yang dikatakan itu, saudara. Dan ketika manusia diciptakan, maka manusia mulai, saudara, jadi ajang percobaan ini, saudara. Mau taat kepada Elohim atau mentaati sepertiga malaikat jatuh ini. Nah ternyata ya Hawa jatuh. Itu sebabnya anaknya Hawa yang namanya Kain itu seorang pembunuh. Karena dia mewarisi gen Nepilim juga dari ibunya, saudara. Tetapi si Adam itu tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Rasul Saul berkata, yang jatuh dalam dosa atau tergoda itu si Hawa, bukan Adam. Tapi keduanya harus terusir karena Adam itu satu dengan istrinya. Adam ini adalah tipologi dari Yeshua Masiah yang disebut Adam terakhir. Yang rela terbuang, rela dari Eden terusir keluar demi menyelamatkan gerejanya, umatnya, istrinya. Kan begitu. Itu sebabnya Yesus disebut Adam yang terakhir. Adam yang pertama demi menyelamatkan istrinya dan manusia keturunan selanjutnya. Dia harus ikut dengan Hawa. Kalau enggak, benihnya siapa yang akan diambil oleh Hawa?
Dan saya pernah khotbah beberapa tahun lalu ya, bahwa benihnya Adam itu benih ilahi. Tapi Hawa ini ilahi dan insani karena dia sudah jatuh. Nah, nanti saudara dalam perkembangan selanjutnya manusia itu sel sperma pria dan sel telur wanita keduanya itu memiliki 23 kromosom. 23 kromosom pria, 23 kromosom wanita. Ketika mereka bersetubuh, maka 23 kromosom ini pria dan wanita bertemu menjadi 46 kromosom. 46 kromosom inilah yang jadi anak-anak mereka. Nah, tetapi ada gen-gen, ya, gen itu ada di dalam kromosom. Kromosom ada di dalam inti sel. Dan inti sel itu dibuat oleh DNA. Nanti saya terangkan ya tentang DNA supaya ngerti. Karena banyak konten-konten pendeta-pendeta bilang DNA kita gini, DNA, tapi dia nggak ngerti DNA itu apa, ya. Nah, lalu sehingga kalau gennya itu kuat miliknya Adam, gennya Adam ini kan ilahi, maka itu menjadi gen yang mendominasi, ya, yang kuat. Nah, itu diwarisi oleh Habel. Jadi Habel ini memiliki gen dari ayahnya yang lebih banyak. Lah Kain dari ibunya. Sehingga dia gampang iri, cemburu, marah lalu membunuh. Nah, lalu begitu Habel mati, maka diganti oleh Set. Dan Set ini dikatakan serupa dengan Adam. Jadi Set ini memiliki gen dari ayahnya. Kromosom ayahnya itu begitu kuat, saudara. Gen-gennya lebih kuat. Jadi akhirnya Set ini akan menurunkan sampai Noah, Abraham, sampai Yesus Masiah. Begitu. Jadi dalam pertarungan antara kegelapan dan terang, itu tergantung kromosom itu tadi. Ya, nah ini yang akan saya terangkan di sini. Ini penting. Jadi apakah orang yang sudah diberi cairan Lucifer atau kena jus itu tadi, jus Toyota, ya Astra itu. Pas ada yang namanya memang Astra, saudara. Ya, Toyota dan Daihatsu itu dan Honda itu Astra. Dan ini ada Astra tapi ada Z-nya belakangnya, ya. Tahu maksud saya? Apakah DNA Yahweh bisa hilang dari hidup mereka? Jawabannya tidak bisa. Manusia itu tetap ciptanya Yahweh. Saya mau tanya, Nepilim itu ciptanya siapa? Ya ciptanya Yahweh. Malaikat jatuh ciptanya siapa? Ciptanya Yahweh. Tidak ada yang bisa keluar dari Yahweh. Karena semua ada di dalam Dia. Dia ada di dalam semuanya dan semuanya ada di dalam Dia. Enggak bisa, saudara. Nah, kenapa kok enggak bisa? Ya gini. Saudara harus mengerti apa itu DNA. Deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleik. Ya, wes kon gak iso ngomong gak apa-apa, saudara. Bahasa agak sulit. Itu, saudara, adalah zat kimia yang membentuk, ya, inti sel manusia. Yang di dalam inti sel manusia itu ada yang namanya kromosom, yang jumlahnya 46 itu tadi. Tetapi meskipun kamu seluruh sel tubuhmu itu punya kromosom 46, tetapi kalau kamu wanita, di sel telurmu itu cuma ada 23 kromosom. Kalau kamu pria, di sel spermamu itu hanya ada 23 kromosom. Tapi di seluruh tubuh yang lain 46. Saudara, jadi DNA itu yang menjadikan inti sel. Nah, inti sel ini ada kromosomnya. Kromosom ini ada gennya. Jadi gen adalah bagian terkecil dari inti sel. Nah, dari gen ini ada istilah genetika. Generatif, degeneratif. Nah, dari kata gen. Nah, gen ini, saudara, ini adalah faktor yang menentukan seseorang itu menjadi seperti apa. Itu gen. Misalkan kamu anaknya si A, maka gennya si A ini akan juga diwariskan ke kamu. Tapi gennya campur dengan gennya istrinya. Sehingga seorang anak itu gennya campuran antara bapak dan ibunya.
Sehingga nanti nggak bisa keluar dari situ. Wajahnya yang mirip-mirip, ada yang serupa sekali dengan ayahnya, ada yang lebih serupa dengan ibunya, kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Lah DNA itu zat kimia. Lah dia bekerjanya itu, dia membentuk protein, karena inti sel kita itu protein. Nah, membentuk proteinnya itu berdasarkan 20 macam asam amino. Ya. Membentuknya dari apa? 20 jenis asam. Nah, apakah asam amino? Ya. Asam amino juga adalah protein. Ya. Tapi protein yang beragam. Biasanya namanya ya ada in-innya di belakangnya. Leusin, triptofan, vanin, apa-apa. Gak apa lagu saudara. Saudara, ngapa lagu gak ada gunanya kok. Gak ada hubungannya dengan masuk sama Yim soalnya. Pokoknya ada 20 macam. Ini DNA membentuk 20 macam asam amino itu jadi protein. Yang nanti jadi inti sel. Di inti sel ini nanti ada kromosomnya, kromosom ada gennya. Nah, lalu makhluk hidup bisa tetap seperti itu. Tapi saudara harus ketahui, DNA kita itu, zat kimianya itu, molekulnya terdiri dari unsur-unsur apa? Unsurnya itu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Apa? Karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Dan unsur ini semua ada di air, ada di udara, ada di batu-batuan, ada di tanah, ada di mana-mana. Lalu asam amino sama. Unsurnya juga karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah saudara, tetapi DNA kita itu saudara agak unik. Meskipun karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, tapi dia itu terdiri dari ada tambahannya, fosfat namanya. Fosfat. Ya, rumusnya PO4 3 men. Wah, wes. Gak ngerti itu apa wes. Itu fosfat dari fosfor. Jadi ada tambahnya fosfornya. Itu plus gula. Jadi ada gulanya. Tapi gula sendiri terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Karbohidrat yang saudara makan, saudara kan sudah tahu istilah karbohidrat. Itu juga dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak itu juga karbon, hidrogen, dan oksigen. Loh kok aneh? Semua vitamin B, karbon, hidrogen, oksigen, ditambah nitrogen. Pokok makhluk hidup itu cuma terdiri dari 4 zat utama. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Cuma 4 ini saudara. Hidrogen ada di udara. Nitrogen ada di udara. Oksigen ya ada di udara, kamu nyedot oksigen. Tetapi hidrogen dan oksigen juga ada di dalam air. Itu sebabnya manusia itu terbuat dari air. Itu Kepa yang berkata. Manusia dan alam semesta dibuat dari air. Karena ada unsur hidrogen dan oksigennya. Karbonnya ada di mana? Karbonnya ada di tanah. Semua kan dari bumi, dari tanah. Nitrogennya dari mana? Dari udara juga. Artinya di dalam air juga ada titik-titik air. Tapi di tanah juga ada nitrogen. Jadi saudara, manusia itu uniknya luar biasa. Hanya dari karbon, hidrogen, dan oksigen itu bisa jadi kayak saudara gini. Tapi saudara nggak bisa mencampur, saya ambil karbon, saya ambil hidrogen, oksigen, nitrogen, tak campur jadi manusia. Nggak bisa. Apa yang membedakan protein dengan karbohidrat dengan lemak? Yang semuanya juga ada unsur CHON-nya. Bedanya itu di jumlah unsurnya, saudara. Karbonnya 2, hidrogennya 4, oksigennya 8. Dengan karbonnya 1, hidrogennya 6, oksigennya 12. Itu sudah jadi beda. Jadi cuma unsurnya ditambahi atau dikurangi salah satunya. Itu sudah berbeda unsur. Apa yang mau saya katakan di sini? DNA kita itu setelah saya terangkan, itu menurut saudara
jasmani atau rohani. Nah, itu maksud saya. Jadi jemaat perlu tahu. Jadi DNA kita itu kan saya tadi katakan dari gula, dari fosfat, ya, dari karbon, dari oksigen, dari hidrogen. Karena gula sendiri itu karbon, hidrogen, oksigen, saudara. Jadi itu DNA itu dari itu. Dan dia nanti membentuk semua asam amino jadi protein yang akan jadi inti sel. Dan di inti sel ada kromosomnya, di kromosom ada gennya. Membuat saudara itu bisa tetap seperti ini. Kalau tidak ada gen itu tadi, saudara, yang dibentuk oleh DNA tadi, tiap saat wajahmu ya berubah. Tetapi saudara, saya mau tanya kepada saudara. DNA itu menurut saudara, tubuh rohani apa tubuh jasmani? Itu maksud saya. Jasmani atau rohani? Hah? Iya jasmani. Wong dia cuma dari karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen kok. Nggak usah takut kalau sudah kadung dikasih jamu itu. Waduh, DNA ku rusak. DNA-mu itu memang rusak, saudara. Setiap saat semakin menua ya rusak. Nggak usah dikasih apa-apa ya rusak dewe. Karena itu bagian dari itu tubuh, ya. Bukan berarti nanti kalau ada lagi jamu seperti itu, wah Pak Gembala bilang nggak usah takut. Nggak apa-apa sudah. Loh bukan, nanti dulu ya. Karena DNA itu akan membentuk karakter dan cara berpikir kita. Ya itu ya. Jadi DNA manusia yang menghasilkan gen, ternyata gen itu bukan hanya mempertahankan bentuk alismu seperti itu, bentuk hidungmu seperti itu, bentuk mata, mulut, ya, tinggi badanmu, ya, warna kulitmu, warna rambutmu, bentuk rambutmu, ya, itu semua gen menentukan, tetapi ditambahi dua, membentuk cara berpikirmu dan membentuk karaktermu. Gen itu membentuk itu semuanya, tentu ditambah dengan unsur-unsur lingkungan, ya. Nah, bahayanya cuma di situ, ya. Nah, jadi kalau sudah Pak saya terima itu cairan itu, apakah saya ini bisa selamat? Loh ya bisa lah, karena keselamatan itu bermain di area jiwa rohmu. Dan jiwa rohmu tidak ada unsur kimianya, tidak ada molekulnya, tidak ada atom-atom karbon. Mosok rohnya manusia itu karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan oksigen. Kagak. Bisa ngerti ya? Ya? Kalau ngerti, amin gitu loh. Nah, jadi manusia itu hanya bisa membunuh tubuh. Yesus yang katakan, tidak usah takut sama manusia, hanya bisa membunuh tubuh. Lah, mereka kasih suntikan apapun, itu cuma zat kimia yang bisa merusak memang DNA kita. Tapi DNA itu tubuh, saudara. DNA itu bukan roh, bukan jiwa, bukan pikiran. Memang pikiran keluar dari otak. Tapi otak hanya terdiri dari protein, lemak, lipid, dan gula. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogennya di semua sel otak kita. Tapi pikiran tidak, saudara. Pikiran tidak mengandung unsur-unsur kimiawi apapun. Pikiran adalah gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya. Jiwa dan roh juga gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya. Dan itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dirusak. Dalam arti tidak bisa dirusak ini tidak bisa binasa. Tapi bisa, saudara, diarahkan untuk jadi pemberontak itu bisa. Justru disinilah permainannya si iblis. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen mau dikombinasi serumit apapun, tidak akan bisa menjadikan engkau seorang pemberontak. Tapi hanya bisa mencemari caramu berpikir dan mengubah karaktermu. Ini yang bahaya. Ketika karaktermu berubah, ketika cara berpikirmu berubah, rohmu bisa tercemar. Bisa ngerti? Ya. Nah, jadi dia itu tidak bisa merusak roh jiwa kita. Enggak bisa.
Iblis tidak bisa merusak roh kita, jiwa kita, pikiran kita, nggak bisa. Iblis merusak pikiran kita, jiwa kita, roh kita dengan memasukkan perkataan-perkataan yang merusak. Kalau perkataan itu saudara tolak, ya nggak bisa merusak saudara. Tapi kalau itu saudara terima, saudara akan jadi rusak. Nah, rusaknya pikiran, rusaknya jiwa dan roh, itu bukan unsur kimianya yang rusak, tapi frekuensinya yang rusak, saudara. Getarannya yang rusak. Karena itu berbicara tentang getaran, frekuensi, gelombang, cahaya. Dan karena frekuensi, gelombang, cahaya, getaran itu adalah energi. Nah, sedang energi itu kalau dikristalisasi, dipadatkan, bisa menjadi materi. Maka ketika roh kita tercemar, frekuensinya berubah, dan itu akhirnya dipadatkan menjadi materi, itu bisa terwujud dalam tubuh kita. Bisa terwujud dalam perilaku kita. Bisa terwujud dari pandangan mata kita. Artinya gini, orang yang rohnya, hatinya, jiwanya jahat, bisa dilihat dari matanya, betul nggak? Lah, itu sebetulnya teori dari Einstein, bahwa energi itu adalah materi yang diuraikan, sedang materi adalah energi yang dipadatkan. Saya pernah khotbah itu toh, materi dan energi itu dalam bahasa agama jasmani, rohani. Yang jiwani itu rohani, itu energi. Yang lahiriah, yang badani, itu materi yang bisa dilihat. Padahal keduanya itu sama saja, saudara. Sama saja. Itu sebabnya orang yang rohnya dibarui, maka tubuhnya juga akan dibarui. Sinar wajahnya akan dibarui, cara berbicaranya akan dibarui. Nah, saudara nggak ada gunanya melarang orang misu-misu misalkan. Maki-maki. Sebelum rohnya dibarui, ya mulutnya itu tetap suka maki, saudara. Tetapi ketika rohnya dibarui, tentu saja mulutnya juga akan baru, tidak akan memaki lagi. Lah agama di seluruh dunia itu ingin mengubah fenomena atau akibat dari roh yang rusak. Roh yang rusak mengakibatkan perilaku yang rusak. Agama itu hanya jadi obat dan untuk membatasi, limiter, membatasi perilaku-perilaku yang rusak dari roh-roh yang rusak. Tetapi Yesus masih datang bukan untuk mengubah hal-hal yang di luar, perilaku yang rusak, tapi mengubah roh kita dibarui. Ketika rohnya dibarui, yang lahiriah pasti juga jadi baru. Tapi yang namanya tubuh ini dari unsur alam, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, itu tetap mereka itu saudara tidak bisa bekerja itu terus maksimal 100%. Ada masanya ketika mereka semakin menurun kinerjanya. Itu sebabnya manusia itu DNA-nya juga berubah. Mulai dari bayi sampai mati umur 100, wajahnya sama atau enggak? Itu kalau enggak percaya nanti ya, lihat cucu saya ini, Dave Caleb ini. Waktu lahir wajahnya dengan sekarang itu beda. Nanti 1 tahun beda lagi dia. Nanti kalau sudah 10 tahun beda lagi, betul enggak? Ada banyak orang foto kecil bayinya ditunjukkan, lalu foto umur 10 tahun diberikan, orang tidak kenal kalau itu dia, betul nggak? Apa yang menyebabkan itu? DNA. DNA manusia ini berkembang, juga bisa menurun. Dari mana? Dari makanan, saudara. Aduh, buntut-buntut panganan meneng. Loh, lah saudara pikir selama ini saya teriak-teriak tentang makanan itu, saudara pikir apa? Itu supaya DNA-mu itu waras. Karena DNA itu makanannya adalah asam amino.
20 asam amino itu ada yang bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, tapi ada yang banyak yang tidak bisa. Minim ada 8 asam amino yang disebut asam amino esensial yang hanya bisa didapatkan dari makanan. Dan saudara tahu, saya pernah katakan itu zat-zat kimia yang di luar sana itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengubah asam amino yang baik menjadi tidak baik, sehingga nanti jadi protein yang tidak baik. Itu sebabnya kalau kamu makan racun-racun terus, kau cepet tuwek, penuaan dini. Karena DNA-mu rusak. Bahan yang dipakai untuk membuat protein itu asam amino. Sedang asam amino ada di semua makanan, mau minuman, makanan, kemasan semua. Dan diberi aditif zat-zat kimia yang merusak asam-asam amino itu. Saya tadi kan katakan, misalkan karbon, hidrogen, oksigen. C1H2O3 ini misalkan. Dengan C2H3O4, bedanya luar biasa saudara. Kayak langit dan bumi. Unsurnya sama, karbon, hidrogen, oksigen. Begitu jumlahnya ada yang dikurangi, ditambahi salah satu saja. Berubah total. Dan setiap zat kimia yang ditambahkan oleh industri makanan dan minuman, itu mengubah karbon, hidrogen, oksigen itu menjadi tidak stabil dan bentuk yang tidak bisa dikenali oleh DNA kita. Asam amino ada 20 macam, tetapi ketika ada rekayasa dalam membuat makanan dan minuman melalui aditif atau zat tambahan pangan dan minuman, maka asam amino itu bukan 20 lagi. Bisa ratusan, bisa ribuan. Bahkan asam amino esensial yang bagus yang kita dapatkan dari makanan itu berubah karena ulahnya kaum Nepilim itu tadi. Itu yang saya maksudkan. Mereka tuh mau merusak pikiran kita, roh jiwa kita itu melalui makanan dan minuman. Itu sudah terprogram, saudara. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara mereka menghancurkan manusia. Itu sebabnya jangan terus-terusan jajan sakar PDW. Wong ayam broiler aja saya kalau bisa saya tentang mati-matian. Padahal itu ayam makhluk hidup. Apalagi kalau yang sudah dikemas-kemas tidak karuan. Saudara makan cimol, cilok, bakso di mana-mana, semua itu mengandung natrium polifosfat, natrium tripolifosfat. Saudara lihat aja di AI, nanti buka. Apakah natrium polifosfat? Itu zat yang diambil dari residunya orang bikin minyak bumi, bahan bakar. Lalu itu sebetulnya untuk produksi non pangan. Tetapi itu dipakai untuk zat anti gumpal, zat pengembang, zat pengenyal dalam makanan. Khususnya sosis, bakso dan sebagainya. Belum lagi sosis itu ada nitritnya dan itu karsinogen, sangat bisa berpotensi membuat kita kena kanker. Rasa asap, itu kan saudara seneng tahu itu rasa asap. Itu rasa panggangan itu. Nah itu nitrit. Itu sangat menyebabkan kanker, saudara. Jauhi makanan-makanan seperti itu. Saudara makan hotdog, hamburger, ada sosisnya, saudara seneng aja telap. Tahu telap, saudara. Enggak noleh kiri, enggak noleh kanan, saudara. Keros gue ini, saudara. Fokus ini sama makanannya. Padahal itu saya bilang sampah. Sampah kamu beli mahal-mahal, menghancurkan dirimu. Saudara mau bilang saya ekstrim? Iya, saudara gak ngerti soalnya. Sekarang sudah ngerti toh? Tubuh kita ini hanya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Betul? Ya nanti ada kalsium, tulang, magnesium, ya, ada seng, ada aluminium, ada. Tapi semua itu dibentuk dari hanya 3 ini tadi, 4 ini tadi. Kalau saudara mempelajari sungguh-sungguh nanti, pelajari aja. Jadi gampang itu si kaum Nepilim itu.
ngerusak manusia. Hanya mempermainkan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Hanya itu dipermainkan. Sudah membuat manusia tidak karu-karuan. Nah kalau DNA kita itu rusak, karena bahan bakunya yaitu asam amino itu rusak semua. Proteinmu rusak. Kalau proteinmu rusak, inti selmu rusak. Kalau inti selmu rusak, kromosommu rusak. Kalau kromosommu rusak, ada kromosom ini yang membuat suami istri anaknya mirip dia. Itu sebabnya kalau kromosom rusak, gennya juga rusak. Maka anaknya tidak mirip dia. Ada anak lahir mirip babi. Ada saudara. Anak lo lahir mirip babi ada. Ada yang mirip sapi, ada yang mirip burung. Loh. Ada yang mirip katanya gondoruo alias monyet. Iki anake sapa sih? Nah, kalau orang Jawa khususnya percaya gandarwo, saudara. Gondoruo, anak dilahirkan bulunya banyak. Lalu senengannya kok di kuburan. Wah, iki anake gondoruo. Si ibunya itu diambil sama gondoruo. Lah ngono ceritane saudara. Padahal saudara itu bisa karena penyimpangan gen. Karena makanan. Loh saudara tahu enggak? Di Jawa itu saudara, sebelum KB suntik, KB spiral, dan maaf ya kondom itu ada. Pil KB ada. Itu orang-orang Jawa kalau KB itu minum minyak tanah. Saudara percaya enggak itu? Jemaat kami di Petemon dulu ada yang gitu. Itu sebabnya saya berani ngomong. Minyak tanah itu setengah gelas diminum. Bisa untuk membuat orang itu ya, yang fertil, jadi telur yang bisa dibuahi jadi non fertil. Jadi bosom ndoke, saudara. Enggak bisa dibuahi. Jadi gitu, bayangkan minyak tanah diminum. Lah terus kalau minyak tanah diminum kan ngerubah gennya. Kalau dia nanti punya anak, kayak apa modelnya anaknya? Lo bisa aja tetap selamat. Tapi kalau kena gen yang jelek, yang sudah dirusak oleh minyak tanah, yo anaknya gak karuan modelnya. Ada yang cacat, kenapa kok gini kok gitu, kan gitu. Ya semua itu dari makanan. Jawabannya begitu. Saya tidak mau nyala-nyalakan gondoruo, saudara. Ya, karena saya tidak tahu sendiri. Tapi kalau masalah zat kimia, saya tahu, saya yakin memang seperti itu. Bayangkan protein, karbohidrat, dan lemak itu 3 zat yang sangat berbeda. Tapi terbuat dari sama, karbon, hidrogen, oksigen. Hanya jumlahnya yang beda-beda. Bahkan gula itu karbon, hidrogen, oksigen. Saudara makan gula manis sekali. Tapi saudara makan minyak tidak ada rasanya. Makan protein putih telur hambar. Gula manis. Padahal sama. Terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Kok bisa begitu? Itulah keajaiban Yahweh ketika menciptakan kita. Dari zat yang sama hanya jumlahnya diutak-utak titik jadi berubah. Dan itu yang ditiru sama teknologi yang namanya digitalisasi. Hanya dari sandi angka 0 dan bilangan 1, 01, 001, 1100 bisa jadi miliatan informasi. Itu sebabnya saya katakan semua digitalisasi itu kaum Nefilim, itu roh Babel. Mereka itu nyontoh cara kerjanya Yahweh Elohim. Hanya dari 2 unsur bahkan. Hanya dari 2 bilangan 0 dan 1 bisa membentuk luar biasa. Bisa jawab pertanyaannya orang. Bisa memprogram apa. Saudara zaman sekarang mau bikin lagu. Tinggal di AI bikin mau lagu apa. Lagu yang sedih. Atau lagu semangat. Atau lagu yang bisa menimbulkan energi kekerasan. Orang yang mendengar itu bisa mau mukuli orang, bahkan bunuh. Tinggal ngomong sama dibikinkan sama dia nanti. Itu note-note-nya. Mau kata-katanya sekali, minta sekali, bisa. Tidak usah lama-lama. Betul ya Vika? Nah, iya. Zaman sekarang komposer juga gak payu saudara. Pengarang lagu juga gak payu. Sudah Bahkan ada yang bilang, besok pendeta gak payu. Yang kau baik
Apal semua ayat. Loh aku jelas kalah nek apale saudara. Tapi nek ngerti nih AI pasti tetap kalah karo aku. Bagaimanapun dia hanya dibentuk dari bilangan 0 dan 1. Nah, saya kan oleh Roh Kudus ya toh. Ya enggak bisa lah ngalahkan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tapi besok-besok kalau AI yang khotbah, jadi pendetanya karena kaya raya ya toh bisa beli robot AI persis dirinya. Dan ini saudara sudah lama sebetulnya ada. Saudara tahu nggak di Amerika presiden itu punya palsunya semua. Loh iya sungguh. Karena kalau tidak ada palsunya, rawan ditembak dibunuh. Jadi ada palsunya. Bayangkan itu presiden siapa itu yang sebelumnya Donald Trump ya, siapa namanya? Iya Joe Biden. Katanya Joe Biden itu robot AI. Dan dibuktikan dari beberapa foto. Enak-enak dia pidato sendirian. Tidak ada orang ini. Tiba-tiba dia nyalamin. Tidak ada orang dia nyalami gini. Nanti jalannya itu kayak robot. Padahal jalan sama istrinya. Lah, ini dia bukan Joe Biden. Joe Biden yang asli bersembunyi, nggak berani, takut dibunuh. Karena Kennedy ya dibunuh semuanya. Betul nggak? Presiden Amerika. Loh, ini robot atau nepilim saudara? Tidak tahu. Kita ini tidak tahu saudara. Di dunia sana kedurhakaan memang terjadi. Itu firman katakan. Jadi besok-besok begitu, mungkin pendeta yang kaya-kaya punya robot dirinya sendiri. Langsung suruh khotbah, dia ngelecer nang Singapura. Iya, jemaahnya nyanyi, wah gembalanya ada, wah persis gerakannya. Saudara tahu Cina itu bisa bikin robot AI, ahli kungfu. Kungfunya kalah manusia. Tapi dia harus ngelihat manusia dulu. Manusia jago kungfu gerak, dilihat dia. Sekali lihat dia langsung niru. Trek langsung. Wah ilmunya ilmu apa itu saudara. Jadi tidak kayak robot zaman dulu saudara. Disenggol jatuh. Oh dia bisa lompat-lompat salto. Waduh gerakannya luar biasa. Cina yang bisa bikin itu. Yang lain belum bisa. Ya jadi nggak usah takut ya. DNA kita pasti rusak. Semakin tua semakin rusak. Ya toh? Semakin rusak semakin tua. Loh iya. Semakin kamu tua semakin rusak DNA-nya. Tapi DNA semakin rusak, kamu semakin jadi tua. Itu sebabnya ada penuaan dini ya. Jadi orang kalau awet muda, itu berarti DNA-nya itu lumayan awet, nggak rusak-rusak. Gitu loh maksudnya. Ya. Loh anak zaman sekarang umurnya 15 tahun ubah nih akeh. Rusak, saudara. Kakek gula ya, senangnya manis-manis saja. Bahaya itu. Ya, itu DNA rusak. Jadi manusia pasti rusak. Itu sebabnya kalau tua wajahnya kan berubah semua toh. Kalau sekarang masih cantik, masih ganteng, jangan mikir 100 tahun umurmu itu tetap ngene ya. Kalau sekarang orang tertarik lihat kamu, besok-besok orang itu lari ngelihat kamu. Bukan lari mendekat, ketakutan horor. Jangan sampai tidur sendirian, bangun-bangun, kamu ada di sampingnya. Wajahmu horor ya. Itu karena DNA-mu memang rusak. Nggak usah takut. Kalau DNA Yahweh, loh gak ada DNA Yahweh itu saudara. DNA Yahweh, ya seluruh hidup kita itu yang bikin Yahweh ya toh. Nah, DNA kita itu ya cuma karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, terus gak ada yang lain, tambah fosfat. Sudah. Kalau mau itu gitu aja. Apa maksudnya DNA Yahweh? Nah, DNA itu, istilah DNA itu ada 2 macam. DNA secara fisik, yaitu protein yang membentuk asam amino jadi protein sel-sel tubuh, ya, atau DNA dalam kiasan metafora, yaitu artinya turunan, keturunan. Wah, kita ini DNA-nya anak domba Elohim. Wah, artinya kita ini miliknya Yesua Hamashiach. Jadi kalau DNA dalam pengertian metafora rohani itu artinya kepemilikan.
Apakah kalau saya sudah menerima jus itu, saya tetap miliknya Yahweh? Tetap, selama kamu beriman, percaya dan setia kepada Dia. Tetap. Ya. Nah, yang harus dijaga justru adalah apa yang kamu makan. Kamu enggak nerima jamu, enggak nerima cairan Lucifer, tapi makanmu sembarangan. Loh, Dia juga bekerja melalui makanan kok. Kalau cairan itu kan cuma sekali diberikan. Tapi kalau makanan tiap hari kamu makan. Loh, ini yang lebih berbahaya, saudara. Bukan berarti saya bilang itu, kalau saya tidak mau menerima cairan itu, bukan karena saya takut DNA saya berubah, tidak. Saya tidak mau mendasarkan usia saya, kesehatan saya dari usaha manusia yang saya pikir bagi saya itu tidak bisa saya terima. Ini pertanyaan terakhir. Ini dari orang lain lagi, jadi 3 orang yang bertanya. Tidak apa-apa tuh terus ini. Ya. Tapi nanti belum khotbah, khotbahnya 2 jam. 10:30. Tidak apa-apa ya. Ini kan pesah tuh. Saya yang tidak mau. Pak, bagaimana dengan dokter kandungan, dokter kulit dan kelamin yang menangani pasien pria atau wanita? Ini berkenaan dengan khotbah saya itu loh. Ham melihat aurat ayahnya itu. Nah, disitulah pintu masuk terbuka. Juga ibu yang melahirkan bayi dan harus mengasuhnya. Nah, ibu melahirkan bayi, bayinya laki. Loh, ibunya kan ngelihat itu aurat dari anaknya bagaimana. Para suster atau pembantu yang membantu merawat atau mengganti pampers atau memandikan pasien. Suster itu pasti perempuan. Lalu berarti pasiennya pria. Bagaimana? Di gereja saya juga ada penatua pria yang berprofesi sebagai dokter kandungan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaan ini, waduh, detail sekali. Waktu saudara dengar khotbah saya tentang ini kan tidak ada yang kepikiran tanya gini. Karena saudara ini domba yang baik, mendengar suara gembala. Cukup, tidak usah menambahi, tidak usah mengurangi gitu ya. Saudara kalau membaca kitab suci, yang membantu melahirkan bayi itu apa namanya? Bidan. Bidan ini laki atau wedok? Ya. Jadi sejak di Surabaya, saya selalu mengajarkan jemaat kalau melahirkan itu jangan dokter pria, cari dokter wanita, sama-sama wanitanya. Loh Pak, tapi bagaimana Pak kalau saya sudah kadung dengan dokter pria? Loh ya nis kadung apa dia Pak? No. Saudara, saya itu nggak bisa mengubah dan mundur ke waktu, saudara. Nggak bisa mengubah waktu, saya nggak punya mesin waktu, saudara. Ya, jadi ya gitulah sebaiknya. Kalau pria melahirkan, ya pria dokternya. Loh, pria melahirkan ada loh, saudara tertawa. Ada pria melahirkan. Ya, meskipun itu juaranya luar biasa ya. Lalu bagaimana dengan dokter kandungan, dokter kelamin dan sebagainya, dokter kulit? Itu biasanya jadi satu. Dokternya pria, lalu pasiennya wanita. Atau dokternya wanita, loh ada dokter wanita itu dokter bukan kandungan, tapi dokter kelamin dan penyakit kulit. Ya pasiennya laki perempuan. Lah, kalau bisa jangan jadi dokter yang kayak gitu maksud saya. Lah kalau mau aman, ya dokter gigi lah, saudara. Dokter gigi lah, atau dokter anak-anak, dokter spesialis anak, ya, atau dokter apa? Dokter kecantikan, dokter olahraga yang cuma untuk ngeramat para atlet-atlet, memberi mereka ini cara makan apa yang baik, trainingnya yang benar ya apa. Ya kalau bisa kan gitu. Ya fak-fak yang ada jangan dimasuki aja. Lah kalau sudah jadi dokter Pak, tapi dia orang Kristen, dia orang pria, penatua gereja, dia dokter kandungan Pak. Lah sebaiknya dia praktek itu dengan istrinya. Bisa ngerti? Istrinya selalu ada. Pendeta aja doakan, pendeta, ya pria ya pendeta ya. Doakan jemaat perempuan, itu harus istrinya ada.
Kecuali perempuannya itu anak kecil, kayak anaknya, kayak cucunya sendiri, gak usah ngejak istri, gak apa-apa saudara. Tapi nek wis wanita dewasa 17 tahun ke atas, ya istrinya harus ikut lah. Kalau istrinya ndak ikut, paling ndak orang tuanya atau suami atau anaknya si pasien itu ada, saudara. Jadi begitu. Itu nanti ya tergantung bagaimana kesadaran seseorang. Tetapi gini ya, saya mau ngomong pada saudara. Saya tidak katakan bahwa, apalagi kalau seorang ibu merawat bayinya laki ini, bagaimana? Kan melihat ini. Apa ini tidak bisa menjadi pintu masuk? Loh saudara, hubungan batin anak dan orang tua itu kan beda dengan yang bukan, ya toh? Dan pintu masuk itu saudara, untuk tiap orang itu spesifik, nggak sama. Jadi begini, gampangnya. Saya ini kan sering konsultasi ya, konseling dengan anak-anak muda, khususnya pria-pria ya. Kalau anak-anak perempuan itu, kalau konseling itu nggak pernah nyerempet bahaya. Paling bagaimana orang tua saya kok nggak mau bertobat, saya doakan. Itu kalau cewek itu gitu. Paling banter, pacar saya kok nggak setia, saya diputus, cuma gitu aja. Tapi kalau cowok itu beda saudara. Cowok itu liar sekali pikirannya. Di sini banyak cowok tuh. Liar nggak pikiranmu? Liar nggak? Karena memang itu bawaannya seorang pria itu adalah aktifnya luar biasa, terkesan liar. Ya. Jadi yang selalu kan ya beda sama Adam dan Hawa, ya, yang liar Hawa. Itulah ya toh. Iya. Jadi kalau cowok itu tanya gini, Pak kenapa ya saya kalau melihat cewek bajunya itu full, suapan bajunya. Saya, maaf ya, saya terangsang banget. Karena membuat saya itu membayangkan di balik baju itu bagaimana tubuhnya. Loh ini sungguh. Jadi kalau dia lihat orang telanjang, dia bilang enggak tertarik. Apalagi yang telanjang itu balita, enggak tertarik dia. Tapi kalau orang pakai pakaian full, tertariknya bukan main. Nah itu sebabnya orang pakaian sopan itu bukan berarti tidak bisa membuat dia diperkosa. Meskipun orang seperti ini tuh tidak banyak saudara ya. Tapi berdasarkan konseling itu saya jadi tahu. Loh ada cowok itu bilang ini, saya kalau di gereja ya, di gereja ini saya duduk. Nah kalau di Petemon dia dulu kan pria wanita itu campur ya, tidak seperti ini. Nah, itu campur. Nah, kalau di depan saya ada cewek, Pak, saya tuh kan itu bangku kan enggak kayak gini ya, ginilah. Saya cuma bisa lihat dari belakang telapak kakinya, tumitnya. Saya kalau lihat itu Pak, maaf ya, saya terangsang Pak. Ndelok sekele lo terangsang, enggak ndelok wajah saudara. Mungkin bagi saudara aneh toh. Loh yo aneh, keturunan manusia ini sudah jatuh dalam dosa aneh-aneh saudara. Ada orang terangsang itu bukan dengan wanita, tapi dengan pakaian dalam wanita. Loh iya toh? Iya. Nyolong memean. Tahu? Jemuran. Dengkek. Ada, maaf ya, ada BH di gantung, CD di gantung. Tidak ada orang, ambil langsung. Disimpan di kamarnya. Tiap hari diciumi. Tidak kepin punya pacar dia, tidak mau kawin, takut. Tapi dengan itu aja dia sudah terpuaskan. Loh, pintu masuk itu bisa apa saja. Bahkan orang pakai pakaian sopan itu loh, bisa membuat orang birahi lah wes saudara. Lah saya tidak menghakimi siapapun. Jadi kalau ada dokter, loh, kalau memang dia dokter kandungan pria, Kristen maupun tidak Kristen, kalau dia lihat itu, lalu dia nggak tertarik, dia nggak membedakan dia dengan istrinya lalu dibanding-bandingkan, lalu dia jadinya nggak karuan, saudara. Loh ya wes, mau diapakan lagi? Bagi dia itu bukan pintu masuk, malah mungkin dia jijik. Oh ada dokter itu yang jijik melihat yang harus seperti itu. Dokter gigi aja ngelihat giginya orang bisa jijik, kudu melayu, saudara. Bisa ngerti maksudnya?
Kita tidak bisa menghakimi siapapun. Tapi kalau sebaiknya ya, kalau pria dokter pria untuk pria, dokter wanita untuk wanita. Dokter gigi juga sama, kalau bisa giginya pria bukan wanita kalau dokter giginya pria. Karena pria dan wanita itu bersentuhan, itu nanti ada percikan-percikan korsleting. Saudara. Itu sebabnya salaman itu sebetulnya tidak bagus. Nah, tapi dalam peradaban salaman itu sesuatu yang biasa. Akhirnya ya tidak ada apa-apa di sana. Bukan pintu masuk. Tetapi salaman jadi pintu masuk ketika kamu pikiranmu sudah tertuju kepada seseorang. Kamu nyari kesempatan iso salaman karo dhek gitu ya. Artinya salaman itu memang adalah ekspresi dari hatimu yang tertarik. Nah, saya kalau ngomong gini panjang lebar nanti. Ya, intinya seperti itu. Apakah orang tua membandingkan anaknya bisa nanti itu pintu masuk membuat dia itu jadi tidak karuan? Ya enggak. Ya, enggak mungkin. Ya, tapi ada loh Pak. Ada. Tapi jumlahnya di dunia ini kalau itu jangan dijadikan suatu tolok ukur, gitu loh maksudnya. Ya. Ada memang. Satu keluarga itu incest. Ayahnya dengan anak wanitanya anak kandung, ibunya dengan anak lakinya kandung. Ada, saudara. Ini memang roh Nepilimnya sudah gak karu-karuan ini saudara, mengerucut, mengkristal sudah. Pokoknya saya mau katakan pada saudara, semua yang tertulis dalam Taurat, semua larangan yang dibuat Yahweh, itu dibuat karena pelanggaran-pelanggaran. Bisa ngerti ya? Artinya, hukum itu sebelum dibuat, pelanggaran itu sudah ada. Dan itu manusia yang jatuh dalam dosa. Dengan gen-gen Nepilim itu. Dan itu dari gen malaikat-malaikat jatuh. Ya ini yang terus merusak bumi. Ini menyebabkan pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga Taurat itu dipenuhi dengan itu. Yang jadi masalah adalah ketika orang Kristen yang sok rohani, sok mengerti, sok tahu. Dia bilang Taurat itu gak berlaku lagi. Bagaimana mungkin Taurat tidak berlaku? Taurat ini membatasi penyimpangan oleh kaum Nepilim. Dan kita hidup di tengah-tengah juga kaum Nepilim yang ada. Kalau Taurat tidak berlaku lagi, lalu apa yang membatasi kaum Nepilim? Orang yang sudah dibenarkan dan diubah hidupnya menjadi manusia baru, maka dia tidak ada lagi di bawah larangan Taurat. Karena hatinya sudah dibarui. Tapi untuk orang yang tidak, Taurat itu tetap berlaku saudara. Tetapi bahkan untuk orang yang sudah dilahirkan kembali, loh, saudara ada di tengah-tengah kaum pemberontak, kaum Babel gitu ya. Saudara ada di tengah-tengah kaum sodomi, ini kaum LGBT. Saudara apa tidak bisa tercemar oleh mereka kalau saudara bergaul? Dan ketika saudara mulai keserempet-serempet bahaya, ternyata Taurat tetap akan mengingatkan saudara. Jangan berpikir Taurat tidak berguna. Orang yang tidak diajar Taurat sama sekali, orang Kristen hanya perjanjian baru. Wah, kasih, yang penting kasih. Ya dia bergaul dengan orang-orang LGBT. Akhirnya ikut dia. Karena dia tidak mengerti Taurat. Padahal di Taurat jelas dikatakan gak boleh bergaul dengan orang LGBT. Kalau mau menyembuhkan mereka, berdoa untuk mereka, itu boleh. Tapi jangan sendirian. Komunikasi terus, konseling terus, jam-jaman, hari-harian, bulan-bulanan. Karena ada mereka itu puluhan tahun gak sembuh. Lalu saudara coba-coba, saya kan ada Roh Kudus. Kamu akhirnya jadi pasangannya nanti. Ya apa? Ada siswa-siswa sekolah Alkitab yang diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Laki-laki ini pergi lokalisasi PSK. Akhirnya tidur sama PSK-nya saudara. Ya apa sih? Jalaraning tresno saka kulino.
Karena datang terus dengan alasan mau memenangkan jiwanya. Sambil dia memenangkan jiwanya, dia menikmati keseksian dari si PSK. Matanya yang lentik, bulu matanya, senyumannya yang menggoda, tubuhnya yang aduhai. Loh saudara, suaranya, desahannya, lama-lama dia tidak tahan. Akhirnya dia tidur sama PSK. Gak tadi pendeta jadi germo saudara. Loh saudara tertawa. Ini sungguh saudara. Ini kesaksian sungguh ini. Jadi tidak bisa. Itu sebabnya perhatikan kamu bergaul dengan siapa. Barang siapa bergaul dengan pencuri, dia akan jadi tukang nada. Barang siapa bergaul dengan pembual, dia akan jadi orang dengan megalomania. Omongannya gede saudara. Omah aja gak punya, dia bilang itu hotel itu milikku loh. Loh lah wes gini saudara. Asal lihat cewek, itu tahu cewek cantik. Wah itu bekasku itu dulu bekasku. Bukan bekas pacarnya, bekas dia naksir tapi gak kesampean. Tapi dia nak mau ngomong yang belakangnya, itu bekasku itu. Itu saya pernah ketemu sama orang kayak gitu. Artis ini, penyanyi ini, itu pacar saya dulu. Kapan kon pacaran karo iku saudara? Saya lihat-lihat di story, enggak ada. Lah, padahal aku duwe pacar dhewe ket biyen, tak dikemplangi ya pacare. Ya begitulah saudara ya. Ini sudah tinggal satu. Oh ya sudah ada. Sudah semua saya jawab. Semoga jawaban ini bisa menghibur, melegakan dan menjadi jawaban yang menenangkan ya. Itu pengharapan saya ya. Saudara doakan ya untuk para subscriber ya. Di subscribernya terus bertambah. Sekarang 252. Dulu saya mikir kalau 120 aja sudah mandek, itu sudah saya bersyukur. Sampai 252 sekarang saudara. 2 hari sekali nambah, 3 hari sekali nambah. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak. Bukan jadi bukit saudara. Masa subscriber jadi bukit. Ya tetap manusia. Didoakan mereka saudara. Karena banyak di antara mereka itu enggak punya gembala. Enggak punya gembala. Mereka kebanyakan ibadahnya itu online. Itu sebabnya bisa tahu saya karena saya melalui online. Nah, kalau saudara di sini kan seneng dah. Seneng dah. Seneng apa? Seneng terlambat nih datang ibadah. Pak kok aneh mencolot. Temanya, konteksnya beda loh Pak itu. Loh tak karep ke lo konteks tak bikin. Saking enaknya ndak online sampai telat-telat gak apa-apa ya saudara. Yang penting kan cek nututi. Tahu sih nututi saudara. Masih sempat kok dengarkan khotbah. Loh ya jangan terlambat lah. 6:30 ya mulainya. Bukan jam 7, bukan 7 lebih 15. Ya. Jadi saudara doakan mereka. Katakan aja para subscriber Hermon Hill Channel dimanapun mereka berada. Terangi hati mereka, kuatkan mereka, bentuk mereka, ubahkan hidup mereka, teguhkan iman mereka, doakan seperti itu. Amin. Ya, cuma itu yang bisa kita lakukan. Mereka jauh. Ya, mungkin ada yang di Manado juga yang tadi bilang salam damai di hati. Itu katanya dari orang Gemim. Ya, itu anak saya Saron yang bilang. Yang lain kan tidak ada salamnya kayak gitu. Nah, jadi salamnya macam-macam. Tapi jangan Om Swastiastu. Itu belum ada. Saya berharap ada nanti. Namo Buddhaya. Ada nanti. Nah, Assalamualaikum. Ya, itu saya harapkan sekali. Ya, tak? Ya, doakan untuk mereka semua ya. Ya. Nah, jadi supaya mereka bisa tergembalakan. Jadi ya untuk yang terakhir saya ajak saudara membaca ya. Ya rasanya kok jawab pertanyaan kok rasanya belum khotbah ya. Menurut saudara sudah khotbah belum saya ini? Sudah.
Ya berarti saudara minta pulang ini. Ini jawaban ini modus ini. Jadi tidak boleh baca ini. Selesai? Baca atau selesai? Oh gitu. Coba yang mau baca lagi, tidak banyak, paling 10 menit. Angkat tangan. Ya lebih dari separuh lah. Meskipun satu ya tetap, karena domba yang terhilang itu dibiarkan. Ya gitu ya. Enggak, domba yang terhilang cuma satu itu yang angkat tangan itu domba terhilang. Merindukan pertolongan, ya itu didengar. Nah kalau sistem dunia yang angkat tangan banyak itu suara terbanyak, ya toh? Enggak. Kalau sistem ilahi suara terkecil itu yang diperhatikan. Suara satu domba, mbek satu aja, 99 ditinggal, saudara. Ini yang saya katakan sistem Babel harus dilawan. Jadi kalau saya suruh saudara angkat tangan, Mas yo didik sing angkat tangan, malah semakin didik semakin baca aku. Gitu saudara ya. Yohanan. Kenapa? Oh boleh. Tapi ini khotbahnya sebentar, tidak apa-apa kalau mau digabung. Soalnya belum tentu orang-orang yang lain itu juga bisa jawaban untuk orang yang lain. Injil Yohanan, ya. Pasal 21. Yohanan 21 ayat 15 sampai ayat 17. Ini sudah sering kita baca. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Kepa, Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Dia berkata kepadanya, ya Adon, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Ditanya mengasihi aku enggak? Dia jawab, aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Yesus berkata lagi kedua kalinya kepada Kepa, Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? Itu agapau. Kepa menjawab kepada Yesus, ya Adon, engkau tahu bahwa aku philea atau menyayangi engkau. Dia berkata, Yesus berkata kepada Kepa, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yona, apakah engkau menyayangi aku? Nah, bukan lagi mengasihi aku kan? Apakah kamu menyayangi aku? Kepa menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, engkau menyayangi aku? Maka Kepa berkata kepada Yesus, Adon, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Saudara, untuk khotbah Pesah tahun ini tidak ada tema bombastis, tidak ada tema yang aneh-aneh. Hanya ada satu, tergembalakan dengan benar. Saudara, setelah Yesus bangkit, jadi jangan kita itu terpukau hanya dengan kebangkitannya Yesus. 600 murid melihat Yesus terangkat, lenyap, dan tetap mereka lihat atas terus, padahal sudah tidak ada Yesus. Malaikat lalu menegur mereka, kenapa kamu dongak ke atas terus? Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jangan, wah dia bangkit. Ya sudah, iya bangkit. Kalau dia tidak bangkit, iman kita itu kosong, betul. Tapi ada follow up-nya, ada kelanjutannya, kesinambungannya. Kalau dia bangkit itu lalu untuk apa? Di dalam tubuh kebangkitannya, dia masih terus paling tidak 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada satu hal yang sangat penting yang dia pesankan, yaitu tentang penggembalaan. Saudara tahu, ketika pandemi terjadi mulai akhir 2019 dan sampai 2023, ya, paling tidak 3 tahun itu,
Itu gereja itu di seluruh dunia hampir semuanya tutup, kecuali Bukit Hermon. Dan semua gereja itu online. Tetapi yang masalah adalah keterusan, saudara. Yang sudah kadung online nggak mau lagi bersekutu di gereja-gereja lokal. Mereka sudah kadung menikmati enak online. Itu yang terjadi hari-hari ini. Itu memang cara iblis untuk menghancurkan gereja. Mencerai-beraikan mereka dengan online. Saudara, memang ada segi positif dari online. Yaitu orang yang, ini misalkan Felix sama Benaya ini juga Blessing Church. Tanpa online seperti ini, bagaimana cara mereka mendengarkan khotbah saya? Nah, positif kan berarti? Tapi mereka itu adalah domba yang saya gembalakan. Jadi mereka statusnya adalah domba. Jelas status mereka. Bagi yang memang statusnya domba, dia mau di ujung bumi sekalipun, enggak masalah. Tapi bagaimana dengan yang statusnya bukan domba? Yang hanya onlinean. Dan di online itu ada ratusan pendeta dengan ribuan khotbah. Yang kalau dicermati, berbeda semua ajarannya. Lalu mana yang harus diikuti, saudara? Belum lagi pendeta-pendeta yang hanya menebar teror, menakut-nakuti tentang akhir zaman. Hati-hati kamu akhir zaman. Kamu sebelum dikasih tanda 666 ini, kamu harus pergi, kamu harus cari tempat terpencil, tersembunyi, kan gitu kan. Tapi pendetanya sendiri senang di kota terus, senang nang mall terus, saudara. Gak nang terpencil, saudara. Lha nek namane ngajari wong ya lakukno dhisik, ya toh? Lah iya, repot ini kayak gini. Tapi orang-orang ini kasihan karena mereka adalah domba-domba yang tidak tergembalakan, sehingga mereka itu tidak bisa menimbang. Roh penimbangnya dari mana? Ada seorang pendeta yang tidak senang dengan saya. Ada loh, saudara. Sama-sama online-nya, tapi dia sudah 4 tahun online. Saya kan baru 2 tahun. Jadi ada istilahnya subscribernya itu yang istilahnya senang sama saya, konten-konten saya itu di-sharekan ke kelompoknya. Itu marah si pemimpinnya itu. Lalu saya dengarkan khotbahnya dia. Nah, salah satunya itu mungkin ditujukan ke saya. Hati-hati, ada itu online itu. Pendeta itu pakai nama Yahweh, Yesus Masiah seperti kita. Hati-hati, tapi iblis bisa menipu dengan halus sekali. Ajarannya hati-hati. Saudara harus menyaring semua yang saudara lihat, yang saudara dengar. Harus ada filternya, menyaring. Saya ini dengar itu, saudara. Loh ya apa sih? Ya apa caranya domba itu nyaring ya? Yang melihkan rumput hijau itu gembala atau domba dewe? Kan gembala. Gembala itu menuntun domba ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Lah domba itu ya apa cara nyaring, saudara? Enggak bisa. Loh nah kalau domba bisa nyaring, berarti domba kalau lebih pintar atau pendeta. Loh betul kan? Loh, ya apa ini, saudara? Saya masa bisa ngomong sama saudara? Kalau saudara dengar sesuatu tuh disaring loh ya. Loh nyaringnya, lah saya boleh ngomong seperti itu, nyaringnya itu saringannya adalah doktrin dogma saya. Gitu loh, ngerti? Saya sebagai gembala. Mungkin pendeta ini juga maksudnya seperti itu. Tapi apakah khotbah-khotbahnya itu pasti benar? Ya saya lihat ketika dia baca ayat A, ya dia konteksnya itu nerangkannya B, saudara. Konteksnya nggak benar. Saudara salah satu ada yang lagi rame sekarang ini pendeta-pendeta banyak. Tentang apa? Saudara tahu? Tentang Abraham Accord. Perjanjian Abraham. Yang diprakarsai oleh anak menantunya Donald Trump. Itu orang Yahudi. Jadi ini membuat perjanjian negara-negara Arab dan Israel. Tinggal satu yang enggak mau, Iran.
Iran itu sebabnya dibom. Itu narasinya gitu. Karena Iran tidak mau ikut Abraham Accord. Karena Abraham Accord ini namanya aja Abraham, ya toh. Lah kenapa kok Abraham? Karena Abraham itu punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Nah, Ismail ini nanti Arab itu keturunan Ismail, katanya begitu. Lalu si Yahudi atau Israel itu keturunannya si Ishak. Jadi Abraham Accord ini adalah perjanjian antara keturunan Abraham itu tadi. Tapi Iran ini nggak mau ini. Ini orang-orang Persia ini, nggak mau ini. Itu sebabnya dibom aja. Nah nanti kalau dia ini rejim Khamenei ini sudah tumbang dan anak buahnya tumbang semua. Nah nanti diganti sama Pangeran Reza Pahlavi. Itu sekitar tahun 70 berapa saya lupa. Ayahnya itu namanya Shah Iran, itu digulingkan oleh Ayatollah Khomeini. Itu saya tahu karena saya sudah sekolah. Ya. Nah, selanjutnya direbut Ayatollah Khomeini dan keluarga ini akhirnya keluarga Shah Iran ini pindah ke Amerika, suaka politik. Dan sampai hari ini anaknya yang pria itu hampir 70 tahun mungkin umurnya, itu namanya Reza Pahlavi. Itu digadang-gadang akan jadi presiden yang baru di sana. Nah, narasi yang dibentuk adalah si Reza Pahlavi ini, anaknya Shah Iran ini, ternyata DNA-nya itu DNA Quraisy. Raja Quraisy. Raja Persia yang memerintahkan bangsa Israel kembali ke Yudea dan membangun Yerusalem, membangun Bait Suci. Gitu narasinya, saudara. Wah, ini berarti sebentar lagi Bait Suci akan dibangun. Bukan bangun benteng Yerusalem, tapi membangun Bait Suci. Karena Quraisy dulu itu seperti itu. Saudara, ada yang janggal dalam narasi seperti ini. Janggalnya di mana? Pertama, janggalnya adalah kalau dulu Raja Quraisy itu Persia, memang Israel waktu itu adalah di pembuangan di negara Persia, di Iran sana. Mereka memang budak. Lalu diizinkan kembali ke Kanaan. Nah, gitu dah. Dan sekarang Israel budak memang. Israel kan sudah punya negara dewek. Itu tidak cocok pertama di situ. Kedua, kok tahu kalau DNA-nya Reza Pahlavi itu sama dengan Quraisy? Memang Quraisy ini mayatnya ada, lalu DNA-nya ada? Kagak ada. Ini persis kayak kaum Habib ini loh. Katanya cucunya Muhammad. Dites DNA, enggak ada yang berani. Oh, DNA-nya itu bukan, loh, DNA-nya Muhammad kondi, saudara. Memang Muhammad dari mana? Dia ambil tubuhnya, ngetes DNA-nya. Loh, akhirnya ya sudah. Nah ini dunia itu dipenuhi, dunia beragama itu saudara, banyak botol-botolnya memang. Saudara, dunia agama itu banyak botolnya ya. Mau Kristen, mau agama apa aja, botol-botol itu saudara. Tahu? Botol tahu enggak? Bo dan tol. Nah, kok bisa narasinya seperti itu? Dan itu dipercaya. Wah, berarti ini sebentar lagi Reza Pahlavi jadi pemimpin, nanti ini Bait Suci dibangun. Saudara, enggak usah bingung-bingung Bait Suci dibangun, itu urusanmu. Saudara. Dan enggak usah bingung dengan narasi seperti itu. Karena enggak boleh penafsirannya seperti itu. Israel itu negara bebas, negara merdeka, mandiri, luar biasa. Sedangkan zaman Quraisy dulu Israel itu bukan siapa-siapa, cuma tawanan yang dibebaskan. Loh itu aja udah nggak cocok, bisa ngerti ya saudara? Ya itu namanya cocok logi tapi hanya setengah-setengah. Lah kalau khotbahnya pendeta itu didasarkan narasi-narasi seperti itu dengan tafsiran-tafsiran seperti itu namanya bukan kebenaran. Saudara, akhirnya ini menjadikan orang hanya takut. Ya saya katakan kepada para subscriber yang berhubungan langsung, yang telepon langsung, Roh Kudus tidak memberikan ketakutan. Roh Kudus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan keberanian. Berani dalam menghadapi dunia ini. Tidak takut menjalani hidup di dunia yang memang jahat ini. Disinilah kita, domba-domba di tengah serigala. Tetapi di dalam domba ini ada roh anak domba Elohim. Amin. Singa
Yehuda. Kan gitu ya. Serigala karo singa, memangnya menang siapa? Menang siapa? Ya menang singa. Boleh aja serigala di sekitar kita, tapi roh di dalam kita itu singa dari Yehuda. Raja segala raja. Yahweh memberkati saudara semua. Jadi pesannya jelas, hidup itu harus digembalakan. Kalau ada yang tanya, kenapa ya kok Kepa yang suruh diberi tugas menggembalakan? Ya sebetulnya semua rasul. Tapi Kepa ini mewakili semuanya. Kenapa? Saudara tahu, jadi gembala itu gak enak. Karena jadi gembala itu sering dikhianati sama domba. Kenapa Kepa yang disuruh untuk menggembalakan? Karena Kepa pernah berkhianat. Dia tahu rasa sakitnya dikhianati. Sehingga ketika dia dikhianati oleh domba-domba gembalaannya, dia gak sakit hati, dia mengerti. Seperti Yesus yang tidak sakit hati kepada Kepa ketika dikhianati. Bahkan sebelum dikhianati, Yesus sudah tahu kan? Sudah bilang, sebelum ayam berkokok engkau telah mengkhianati aku tiga kali. Ya, jadi itulah tugas seorang gembala. Memberi makan anak-anak domba. Bosku, memberi makan secara jasmani. Itulah sebabnya kenapa kok saya itu tidak pernah bosan memberitahu jemaat tentang jangan makan ini, jangan makan itu. Saudara makan seperti ini. Karena tugas seorang gembala itu bosku, memberi makan anak-anak domba. Makan di sini dalam bahasa Yunani bosku, itu artinya jasmani, makanan jasmani. Nanti kalau kepada domba-domba yang dewasa, gembalakanlah domba-dombaku. Itu makanan rohani. Jadi seorang gembala itu memberi makanan rohani juga jasmani. Khotbah tentang hal yang spiritual, juga khotbah tentang hal-hal yang material, yang lahiriah. Itu seorang gembala, saudara. Ya, harus digembalakan. Ya caranya ya berdoa kepada Yahweh. Saya harus digembalakan di mana? Tidak bisa kita soalnya semua kita dengarkan jadi bingung, saudara. Ya, silakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Gembala manis selalu kuturut. D. Ambil jemaat diberi kesempatan membawa persembahan 1/10 dan 1/7. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas bukit, Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala manis selalu ku turut. Pelayan berjamaah kudus silakan maju. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di
jadi gembalaku. Semua persembahan yang sudah dikembalikan menjadi hormat, kemuliaan, keagungan bagi Bapa kami, Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim kami yang hidup. Diberkati seluruh domba-domba yang Kau kasihi di tempat ini. Mereka yang memberi dengan penuh sukacita dan rela. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kami semuanya. Diberkati kami sebentar melalui tubuh dan darah Yahweh Yeshua HaMashiach. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Juga seluruh saudara kami akan melayani kami. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Best. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku. Ku terharu membayarkan pengorbanan-Mu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Angkat roti. Haleluya. Pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, karena roti ini benar-benar adalah dagingku. Barang siapa memakan dagingku, yaitu roti ini, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Hidup bersama Yeshua HaMashiach dalam kekekalan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku
Darah perjanjian yang dicurahkan bagi kalian. Darah yang olehnya semua hutang kita sudah dilunaskan. Semua dosa kita sudah dihapuskan. Hidup kita dibarui, kita disembuhkan, kita dipulihkan dalam darah anak domba Elohim. Roh kita dibarui dari hari ke hari. Sekalipun DNA, sekalipun tubuh kita mengalami kemerosotan dan pada akhirnya binasa. Tetapi manusia batiniah, roh kita dibarui. Dan jaminannya adalah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Yang menjadi bukti bahwa kita adalah milik dari Yahweh Yeshua HaMashiach. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Memberkati anak remaja muda sekolah minggu yang akan beribadah. Menyertai melindungi seluruh jemaat yang meninggalkan tempat ini. Dan oleh anugerah-Mu, kami dapat berhimpun kembali minggu mendatang dengan jumlah yang selalu digenapkan. Bahkan untuk para subscriber yang kami kasih di dalam Engkau. Bahkan yang kami sering tidak kenal, tidak tahu. Diberkati mereka semua. Sejahtera-Mu bagi mereka semua. Berikan roh keberanian, roh kebenaran, roh keteguhan, damai sejahtera. Terima kasih. Dilindungi dari semua pencemaran roh Babel, roh Sodom Gomora, roh para Nefilim. Dilindungi, disertai, dan dibentuk menjadi sama seperti Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa dan roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Yesus ada di sini. Yesus memberkati.